Katanya ada rumor Neymar mau masuk ke MU. Wah. Nah, ini dia nih kita bahas nih. Kalau ada opsi lain yang lebih bagus sih, Mm. kalau misalnya ada kesempatan buat either McAllister atau Jude Bellingham sih kayaknya nggak usah diambil sih gue bilang. Aduh, lu jangan jangan apple to applein mau nama Jude Bellingham. Makanya maksud gue Diego Costa ini kita approve apa reject ya. Yeah. Kalau menurut gue Diego Costa. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di Football United TV ya kan, bersama gua Coach Fas dan Coach Coach Egi di Egy. sana. Yeah. Gue tuh gak coach, gue takut tuh kayak gue menyalahgunakan profesi gue. Gak Lu apa, kan semua orang kayaknya bisa ngeklaim apa sekarang iya. ya kan. Jadi coach apa namanya, coach live juga bisa kan, coach Gue live. asisten coach aja deh, Pas. Asisten coach. Ya buat semua yang lagi masih merayakan Idul Fitri ya, Mil Ya. Aidin wal Faizin ya kan. Kalau video kita Mana. selama ini banyak salah-salah. Ya. Banyak yang salah gitu ya. Tidak banyak salah-salah ya. Tapi kali ini kita mau ngebahas nih. Hmm. Ngebahas tentang 10 pemain yang MU harus beli tahun depan ya kan. Yes. Di video kemarin kan kita ngebahas 10 pemain yang MU harus buang. Mhm. Dan tanggapannya lumayan bagus tuh video Iya. itu ya kan. Jadi banyak-banyak subscriber baru nih. Terima Benar. kasih yang udah pada subscribe. Tapi sekali lagi sebelum kita masuk ke topik, jangan lupa untuk like dan subscribe ya video-video kita dan channelnya cuma satu sih. Video kita dan channel kita Football United TV. Ya. Langsung aja Gi, coba kamu buka sekarang apa? Nomor satu. Kalau gue lihat sih di list kita nih ya, versinya FVTV itu dari kiper dulu Fas ya. Yeah. Itu Diogo Costa. Nah, ini gimana nih Fas nih, Diogo Costa nih, menurut lo? Diego Costa ini kita approve apa reject ya? Yeah, Kalau menurut gua Diego Costa approve sih gue bilang. proof ya. Approve ya. Walaupun mungkin dia belum ada jam terbang di Liga Inggris ya kan, belum teruji Liga Inggris, tapi dia di Champions League lumayan ada pengalamannya ya kan. Jadi pengalaman untuk big game tuh udah ada, dan kalau dilihat dari gaya main ya kan, bisa play out from the back, kiper yang progresif. Kayaknya cocok nih dibeli MU. Cocok sih menurut gue, profilnya sih karena Sergio Conceição juga udah kayak mainnya juga udah main yang modern football, yang play out from the back gitu ya. Dan menurut gue dari profilingnya sih sebenarnya cocok banget sih untuk Ten Hag sistem yang apa namanya masih belajar mulu nih selama hampir 1 season penuh untuk play out from the back yang masih belum fluid banget masih pakai De Gea ya. Iya emang. Kayak kemarin kita abis lawan Sevilla yang blunder Maguire itu. Akhirnya lawan Brighton dan sama lawan Wolves apa? Kita terakhir itu kan habis lawan Brighton itu kita lawan ini Tottenham. lawan Spurs ya, itu dua sama kan tuh. Iya. Nah itu kan juga akhirnya Ten Hag berubah taktik kan tuh. De Gea suruh umpan lambung terus kan, umpan jauh. Tapi jadinya salah umpan mulu juga. Umpan mulu. Emang akurasinya nih nggak pernah belajar nih deh. Gue bingung kayak pas di training ground tuh ngapain aja sih. Malah gol equalizernya Tottenham tuh yang 2-2 kan. Awalnya dari long kicknya De Gea yang direbut sama Tottenham kan. Benar. Iya, jadi tapi begitu lawan Aston Villa sih ini mulai lagi play out from the back. From the back. Ya, walaupun emang sebenarnya Villa tuh kemarin mainnya highline banget sih, dan kita di press, tapi menurut gue cukup kompos sih, walaupun emang beberapa unforced error juga deh ya masih bikin juga sih gitu. Iya, jadi intinya Diego Costa approve ya. Proof. Depan ya Diego Costa. Oke. Tim FTV bilang approve Diego Costa. Yes. Yang kiper kedua ada juga gosipnya mau beli Livakovic. Ini apa namanya, hero-nya World Cup nih ya. Iya, di Kroasia ya. Gimana menurut lagi? Menurut gue dari profil sih sebenarnya cocok ya, kalau gue ngeliat main di Pildun nih. Menurut gue cocok sih, cuman tapi gue sih melihat nih kayak jawarannya turnamen gitu kayak kadang-kadang suka kayak turnamen jenik nih. Emang benar. Kayak kemarin James juga kan udah golnya kan spektakuler banget, ujungnya malah melempem gitu kan, ya nggak sih? Iya sih. Iya benar. Kayak Snyder, kayak Diouf, El Hadji Diouf. Ya, ada juga dulu pemain dulu Slovenia pas, kalau nggak salah namanya Zlatko Zahovic tuh. Itu ramai banget tuh ya, tiba-tiba dibeli sama kalau nggak salah Valencia atau siapa gitu. Malah melempem ya. Jadi menurut gue sih ya approve sih, cuman untuk dilawan sama Diogo Costa sih gue lebih pilih Diogo Costa sih. Berarti di Livakovic kita kesimpulkan reject aja ya, reject.
Next, Frimpong. Frimpong ya. Wah, ini Frimpong nih kayaknya lumayan menarik nih. Sebenarnya ada dua opsi back kanan kita kan, Frimpong sama Hakimi ya. Kalau menurut gua, wah agak susah. Personally gua milihnya back kanan kayaknya bukan saatnya kita upgrade musim ke depan. Walaupun mungkin Frimpong bakalan bagus banget gitu ya, masuk banget mungkin sama taktiknya Ten Hag, tapi kayaknya menurut gua tahun depan kita masih bisa lah mengandalkan survive lah. Ya, karena kalau semuanya dibeli banyak-banyak terjadinya kayak Chelsea. Susah bener. Jadi ini apa extend dressing room deh. Makanya Sampai ngejebol dressing room deh. nggak ada chemistry ntar malah jadinya. Nggak ada chemistry. Jadi sebenarnya gosip dikit soal Chelsea ya, itu semenjak Jorginho keluar itu ya, jadi emang katanya ngaruh banget nih dressing room karena Jorginho itu bisa beberapa bahasa sih. Oh iya. Makanya ngaruh sama si sinergi timnya. Jadi karena Jorginho tuh bisa berbagai bahasa Klingon, bahasa Kalau berarti Frimpong, Hakimi gimana? Menurut gue sih kayaknya reject. Gue reject deh, karena kalau Frimpong tuh gue melihatnya ini another Dutch connection ya. Lagi-lagi kita udah punya Malaysia juga gitu. Maksud gue, why so kita kayak mesti doubling fullbacks-nya ini sih, menurut gue kayaknya untuk double up sih enggak dulu sih. Jadi kita reject. Nextnya kita ke back tengah. Kim Min Jae. Wah, ini sih kayaknya cakep sih. Kayaknya cakep sih. Kayaknya gue nih approve sih Kim Min Jae. Satu karena dia profilnya nggak terlalu bintang banget ya. Yep. Terus pengalaman kita sama main-main Asia aja lumayan bagus ya kan. Buat marketing juga bagus ya kan. Baru mau bilang gue. Iya, buat marketing juga bagus, dan dia juga di Napoli juga mainnya balance Napoli tuh. Jadi bisa play out from back tapi juga bisa lebih direct. Jadi orangnya fleksibel juga, which is sesuai sama Ten Hag, karena Ten Hag juga kan nggak yang selalu satu taktik doang gitu. Karena juga orangnya pragmatis gitu. Terus plus kita juga butuh backup back tengah kan, karena tahu sendiri kita backupnya Maguire ya kan. Bener, Maguire juga kayaknya bakal cabut lah gitu, udah harus cabut sih. Ya. Kan sesuai sama yang Bjorkman kan, Maguire kita suruh pindah kan. Cabut lah, kalau nggak cabut nggak tahu diri sih dia menurut gue. Kalau Phil Jones lagi aja gitu kan, dia cuma terima gaji. Jadi approve ya Kim Min Jae. Approve sih menurut gue. Dari profil sih approve banget. Paling 40 juta, 50 juta Tapi kalau main ini pasti dimahalin sih. Makanya. Pasti Cocok lah, tapi approve. Cocok lah. Berapa? Gini. Approve ya? Approve ya. Oh, dua ya. Oke, lanjut. Gelandang bertahan. Yap. Caicedo. Moises Caicedo. Ini transfer missed out nih, ya. Waktu itu diincar sama either Ten Hag sama si Rangnick. Ini sebenarnya transfer missed out nih. Jadi dulu Caicedo sebelum pindah ke Brighton masih murah banget, cuman tapi nggak tahu tuh Glazers nggak mau apa gimana. Ini kemurahan katanya, nggak sesuai filosofi. Kita nggak deal sama pemain murah sih, kita nggak main cuy. Tapi jelas sih kalau misalnya gelandang bertahan sekarang sih butuh banget, karena kalau nggak ada Casemiro atau Casemiro lagi formnya jelek, nggak ada sama sekali ya kan. Pas kemarin Casemiro lagi suspended aja ya lumayan. Ini akhirnya malah Bruno jadi gelandang bertahan ya kan. Kayaknya tapi gue approve sih, jelas sih gue approve. Dari at least kalau di bawah sekitar 30-40 juta itu diambil sih gue bilang. Jadi approve. Yeah. Next, Mason Mount. Kalau misalnya gratis sih ambil. Kontraknya habis ya? Iya, di Chelsea bakal habis sih sebenarnya. Kalau misalnya gratis, tapi kayaknya kalau ada opsi lain yang lebih bagus sih, kalau misalnya ada kesempatan buat either McAllister atau Jude Bellingham sih kayaknya nggak usah diambil sih gue bilang. Aduh, lu jangan apple to applein mau nama Jude Bellingham. Makanya maksud gue upgrade-nya dikit gitu. Iya. Dibandingin sama Eriksen, ya kan? Walaupun beda ya, cara mainnya juga beda. Cuma ya tanggung istilahnya, jadinya benar. Agak-agak gamble, walaupun mungkin dia bisa jadi jago, ya kan? Karena kita tahu kan adalah dia kualitas sebelumnya, cuma karena tahun ini emang lagi hancur aja dia kasih hancur, dia juga jadi hancur gitu kan. Gue pribadi sih kalau misalnya nggak overprice sih gue mau angkut sih, karena perlu sih pemain-pemain yang kayak sering cut inside sama main-main di kotak penalti sih. Kan Mason Mount jago dan dia juga takers juga ya. Jadi menurut gue sih ya perlu aja sih, cuman tapi kalau untuk mau nge-rebuilding sih menurut gue nggak dulu sih kalau Mason Mount sih.
Jadi kita reject aja ya. Sorry ya, Mason Mount ya. Sorry, Mason Mount. Lu udah Chelsea banget sih cuy, udah anak Lampard banget dia. Istilahnya sih kalau dapat ya syukur, kalau nggak dapat nggak usah lah gitu. Apa-apa lah. Kalau gratis sih nggak apa-apa sih ambil. Tapi masalahnya kalau free transfer biasanya gajinya jadi tinggi. Iya, karena kan udah free transfer kan, ya gaji gedein lah gitu. Belum lagi signing bonusnya gitu kan, belum lagi kena main agent. FIFA ya. Emang begitu emang kena agentnya kan langsung jadi songong. Oke, mohon reject. Kita reject ya, sorry ya. Sorry Mas Mount. Jude Bellingham. Aduh, ini kualitas sih jelas ya. Kan upgrade banget ya. Cuma satu mungkin tapi sih kayaknya cocok banget sih main Jude Bellingham sama Bruno jadi dua number 8 ya kan. Bener. Di belakangnya ada Casemiro atau Caicedo. Tapi masalahnya harga, Bos. Ini harga mahal banget sih Bellingham sih. Emang. Dan kayaknya semenjak Sancho mendarat kemarin ya gitu dari Dortmund tuh juga kita agak ekstra hati-hati nih. Judulnya sih investment, tapi kalau sana investmentnya bodong sih. Sancho tuh gitu kan, mesti kayak Sancho tuh kayak kemer-kemer gitu. Kena scam. Ya kalau untuk for the sake of investment untuk long term project sih, kalau misalnya kita mau sabar-sabar dikit sih boleh aja sih Jude Bellingham, cuman pasti ini udah pasti overpriced karena yang ngincar juga nggak MU tapi Madrid. Liverpool udah back off karena butuh harganya gede banget. Tapi City juga berapa kali Pep udah flirty nih gitu, berapa kali dia di berapa kali press conference Jude Bellingham tuh buat dia jago banget, impress banget. Jadi feeling gue sih kayaknya, kalau gue sih sebenarnya jujur sih approve ya, cuman tapi untuk chancesnya kayaknya gimana tuh Mas? Kayaknya sih gue approve sih. Iya. Approve sih gue kalau FDV approve sih. Iya, jelas kalau secara kualitas approve ya kan. Approve sih. Cuma masalahnya emang harga aja. Berarti approve ya? Approve. Soalnya kalau kita approve McAllister, jadinya Brighton semua nih. Iya. Iya. Nextnya ini kan kita langsung masuk ke next. Langsung ke McAllister ya. Pemainnya McAllister ya. Kualitas oke. Tapi sih kayaknya satu kalau misalnya kita ngambil dua-duanya Caicedo sama McAllister, mereka pasti bakalan naikin harga salah satunya kan. Jadi harganya bakal lebih overpriced lagi. Kalau sama-sama overpriced mendingan sekalian Jude Bellingham kan. Nah, terus kalau misalnya dari kualitas juga masih agak tanggung gitu. Benar. Kalau menurut gue hampir sama lah kualitasnya sama Mason Mount, gue bilang McAllister ya kan. Benar. Cuma karena Brighton aja. Terus juga kita tahu sendiri juga Brighton pun itu siapapun yang main di Brighton jadi bagus. Benar. Sistemnya udah jalan. Kayak kemarin mereka lawan Wolves menang 6-0 pun itu nggak ada McAllister, nggak ada Mitoma nggak ada Mitoma, itu malah 4-0 nih aja. Jadi nggak masalah sebenarnya, pemainnya bukan pemainnya yang bikin bagus gitu, tapi sistemnya sih sistem bagus. Jadi kayaknya menurut gue takutnya harganya terlalu overpriced buat kualitasnya nggak terlalu ini. Beda sama Bellingham yang walaupun harganya mahal banget tapi kualitas yang dapetin kayaknya pas seharga itu gitu. Jadi kayaknya menurut gue reject. Sorry deh. Karena McAllister tuh another World Cup hero juga nih, kemarin di Argentina yang shine di World Cup. Tapi menurut gue secara quality itu juga dia baru meroket di satu musim terakhir, 2 musim terakhir lah ya gitu. Dan menurut gue sih dari profilingnya sih ya kita kayak nggak bisa cari pemain yang kayak agak nanggung sih menurut gue. Atau juga what you pay what you get gitu kan. Jadi kayaknya secara pemain yang benar-benar kayak quality gitu kan. Oke, berarti next nih dua striker yang isunya paling hangat. Harry Kane sama Osimhen. Langsung kita bahas bareng aja kali. Harry Kane sama Osimhen. Aduh, pusing gak? Kalau kita bisa beli dua-duanya sih sebenarnya nggak ada masalah sih harusnya. Karena kan maksud gue kita omongin di episode sebelumnya kita, maksudnya FF itu kayak harus punya 4 striker yang saling bersaing gitu kan. Kayak Sheringham, Nicole sama Duatior tuh, maksud gue 4-4-nya tuh kayak mereka bersaing gitu. Dan kalau emang kayak apalagi Premier League kan paling ketat ya jadwalnya, jadi kayak cuma kan kalau zaman dulu kan mainnya 4-4-2 kan. Sekarang kan 4-3-3. Jadi kalau striker yang posisi profilnya kayak Harry Kane sama Osimhen cuma satu tempat gitu kan. Kalau kayak Rashford tambahin Mbappe. Yang kayak Mbappe mana ya? Kalau gue sih, kalau dilihat dari opportunity-nya, kayaknya sekarang Harry Kane mulai goyah nih karena Tottenham lagi hancur banget kan. Kayaknya dia rada khawatir gitu sama Tottenham. Jadi malah kemungkinan dapetin Harry Kane mungkin agak gede nih menurut
gue. Tapi feeling gue ya, ini feeling sih. Menurut gue sih kalau misalnya mau dibilang Osimhen as an investment, menurut gue perlu banget gitu karena masih muda dan masih bisa di-develop dan tipikal Ten Hag lah ya gitu. Kayak Harry Kane ini gue liat juga kayaknya dia juga ada tipikal yang rada mager yang udah comfort zone di Spurs gitu. Karena beberapa kali dia udah mau dilur untuk pindah gitu ya, ujung-ujungnya kayak ujung-ujungnya stay karena nggak tahu ya, dia kayak terlalu egonya terlalu, maksudnya takut dia main di tempat lain tuh jadinya malah kayak flop gitu kan. Dan sesuai kayak kata Conte kan. Iya. Main Tottenham udah terbiasa katanya. Terbiasa gitu. Jadi ya udah, this is the story of Tottenham. 30 tahun nggak pernah ini juara-juara. Sorry for Spurs fans. Pilih satu nih, Kane apa Osimhen? Gue sih Harry Kane sih. Harry Kane tetap sih. Ya udah deh, begitu kita ambil Harry Kane. Oke. Approve buat Harry Kane. Panjang nih. Osimhen reject ya. Wakanda forever deh. Udah nih, apa kita satu lagi? Ini aja versi wishlistnya FUTV deh. Menurut siapa? Menurut gue siapa deh? Katanya ada rumor Neymar mau masuk ke MU. Nah ini dia nih kita bahas. Kira-kira Neymar proof of reject? Gue reject sih, karena ini star player yang kayak kelakuannya nggak ada habisnya sih. Dan ujung-ujungnya kayak nge-hold up bolanya lama banget cuy. Emang bener-bener. Ya gue juga reject sih jelas. Karena satu itu kan posisinya Rashford juga. Jadi kayaknya malah ngerusak chemistry tim nih kalau ada Neymar. Buat kalian siapa nih kalau misalnya seandainya emang punya wishlist, monggo aja sih di komen-komen gitu ya. Ya nggak sih Fas? Oke guys. So udah wrap guys ya, dan jangan lupa sebelum kita pamit mundur, kalau misalnya emang mau follow di Instagram kita jangan lupa ya di Football United Channel. Atau juga kalau misalnya untuk kalian mau yang belum subscribe nih gitu ya, karena kita udah hampir 500 nih Fas nih ya. Jangan lupa ya bantu kita subscribe kita di Football United TV ya. Jangan lupa untuk di subscribe karena pasti banyak konten-konten yang sering kita upload nih gitu ya. Komen juga kalau misalnya ada komen ide-ide video ide mau bahas apa yang mau dibahas bisa juga kita. Atau mungkin